Yang percaya bilang amin. Nah, firman Tuhan hari ini saudara-saudara, saya ambil dari kitab Matius saudara-saudara. Tapi sebelum saya membaca firman Tuhan gitu ya, judul firman Tuhan yang saya ambil untuk saudara-saudara sore ini adalah gitu ya, pertanyaan gitu. Bagaimana mungkin kamu berharap yang terbaik namun bersiap untuk yang terburuk? Maksudnya apa ini pastor? Begini saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah frase, sebuah kalimat yang waktu itu saudara-saudara saya merasa bahwa wah ini bagus sekali gitu ya. Seorang hamba Tuhan senior yang artinya sudah sangat berpengalaman di dunia pelayanan gitu ya, mengucapkan kalimat ini. Dia bilang gini, kita sebagai gereja Tuhan harus berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Wah saudara-saudara, waktu ada di ruangan itu sebagai hamba Tuhan gitu ya, yang masih pucuk dan mendengarkan ada hamba Tuhan senior yang bilang seperti itu, saya merasa wow, ini orang bijaksana sekali. Memang kita mesti seperti itu. Kita harus berharap yang terbaik, tapi kita juga bersiap kalau yang buruk terjadi. Rasanya bijaksana saudara-saudara. Dan seperti biasa saudara-saudara, saya kalau dengar hal yang bagus segera mau posting. Siapa yang berteman dengan saya di sosial media? Ya gitu ya, saudara pasti tahu apa yang saya lakukan di sosial media. Saya lumayan aktif, Facebook, Instagram lumayan. Nah saudara-saudara, sudah saya tulis, setahu saya sudah saya buat, saya tinggal pakai aplikasi gitu ya. Tulisannya gitu, berharap yang terbaik gitu ya, bersiap yang terburuk. Tapi entah mengapa saudara-saudara, saya nggak jadi posting. Padahal biasanya saudara, kalau saya dengar hal yang baik, maka saya pasti akan posting. Saudara, saya percaya saya orangnya murah hati. Bilang amin dong saudara-saudara gitu ya. Saya murah hati, dan kalau saya dengar apa yang baik, saya dengar apa yang bagus, kalau saya makan makanan dan saya rasa enak saudara-saudara, maka saya merasa berkewajiban untuk share. Karena buat saya hal yang baik harus banyak orang tahu, betul gak saudara-saudara? Saya nggak pernah posting hal negatif, keburukan dan lain-lain dan sebagainya. Kalau saya mendengar sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif, saya akan tenggelamkan, timbun, lalu kuburkan, dan saya tidak ingin di-share dan di-share. Tetapi kalau ada sesuatu yang baik, yang saya rasa berguna, bisa bermanfaat bagi orang lain, maka saya akan dengan senang hati share. Dan apa yang saya tulis itu benar-benar saudara apa adanya. Kalau enak saya bilang enak. Kalau nggak enak dan pastor share enggak, saya nggak share. Saya hanya ingin membuat hidup orang lain lebih enak. Yang percaya bilang amin. Gitu ya. Hidup kalian juga sudah susah terus saya tambahin sama yang susah-susah, saya nggak mau dong. Ya. Jadi, saya senang share. Karena bagi saya inilah prinsip hidup. Kita harus lebih sering berbagi. Satu kali teman saya bilang gini, ini Pastor Melan, kalau posting sesuatu katanya cepat sekali orang like dan lain-lain sebagainya. Saya tanya, kamu gimana? Dia bilang, saya ya sedikit katanya yang like dan lain-lain sebagainya. Saya lihat secara konten lumayan juga sih, gak jelek-jelek amat gitu ya. Lalu saya tanya, kamu sering gak like? Dia bilang, oh jarang. Saya bilang, ya wajar saja kalau banyak yang tidak like. You punya status, postingan dan lain-lain. Karena kamu hanya menabur kamu hanya menuai apa yang kamu tabur. Kalau kamu pelit, ya orang juga tidak akan suka dengan kamu. Harus saya sadari saudara-saudara, dari sekian ribu teman yang ada di Facebook, memang gak semua senang like. Tetapi kita harus fokus kepada orang-orang yang senang share. Kalau saudara merasa diberkati dengan pelayanan hari ini dan saudara menyaksikan tayangan ini, saudara yang di rumah juga boleh share. Saudara hanya tekan tombol dan itu tidak akan mengurangi rupiah saudara. Hanya sekedar share supaya orang lain bisa menerima hal yang baik juga. Kalau saudara berbagi, kalau saudara share, maka saudara akan menuai apa yang saudara share. Yang percaya bilang amin. Dan saudara, akhirnya saya merasa bersyukur karena saya tidak jadi posting. Dan saya lupa apa yang membuat saya gak posting hal itu. Karena biasanya saya kalau sudah tulis tetap akan diposting, entah siang, malam, pagi, terserah aja bisanya gitu ya. Tapi sampai hari ini saya gak pernah posting bagian itu. Karena apa? Saya pikir-pikir gini, mungkin Tuhan ingin menyelamatkan muka saya.
Maksudnya gimana pastor? Karena ternyata berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk, itu bukan idenya Tuhan. Itu tidak alkitabiah. Itu adalah pikiran manusia kita, tapi itu bukan pikiran firman Tuhan. Itu bukan lahir dari ide Roh Kudus, itu bukan lahir dari Alkitab. Dan itu berarti prinsip itu tidak cocok dengan apa yang harus kita hidupi. Jadi kalau kita orang Kristen dan kemudian memutuskan, oh dalam hidup ini kita harus berharap yang terbaik dan kemudian bersiap untuk yang terburuk, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang paling tidak alkitabiah. Jadi nama yang saudara sandang dengan apa yang saudara yakini adalah dua hal yang berbeda. Beda keyakinan. Tadi saya baru baca postingan kecil gitu ya. Di sebuah gereja yang keren katanya gitu. Youth-nya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lalu kemudian ditanya, tapi kok banyak yang single? Ditanya gitu sama yang berjemaat di situ, kenapa kalian yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik? Lalu disurvei saudara-saudara. Ternyata ditemukan yang pertama di jemaat itu saudara-saudara, yang membuat orang pacaran gak menikah atau tetap single, itu adalah karena beda keyakinan. Tahu maksudnya? Yang cowok yakin mau menikah, yang cewek gak yakin mau menikah. Itu dia beda keyakinan. Saudara gak bisa hidup kalau beda keyakinan. Kalau saudara orang Kristen, saudara harus hidup sesuai dengan apa yang saudara yakini. Yang percaya bilang amin. Karena beda keyakinan, biar satu gereja tetap gak mau menikah. Betul Olan? Ngana yakin, perempuan gak yakin gak akan menikah. Betul gak? Sebaliknya juga begitu. Jadi pastikan kalian punya satu keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin dulu saudara-saudara. Artinya kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita percayai. Dan itulah yang mau saya sharingkan kepada saudara hari ini. Saya rindu supaya saudara hidup sesuai dengan prinsip yang tercatat dalam Alkitab. Dan bukan hanya terikat dengan quotes atau kata-kata mutiara atau pepatah-pepatah yang kelihatan sedap didengar. Hati-hati saudara dengan quotes, ada kalanya itu benar, tetapi kalau itu tidak bersumber dari firman Tuhan, maka itu hanya berlaku sementara, hanya untuk orang tertentu dan tidak berlaku universal. Tetapi kalau itu datangnya dari Tuhan, maka itu akan berlaku universal. Artinya hari ini berlaku, besok berlaku, di dunia manapun berlaku, di budaya manapun berlaku, di umur manapun berlaku. Karena itu prinsip firman Tuhan. Saudara masih percaya firman Tuhan? Yang percaya bilang amin. Sesudah saya baca Alkitab, saudara-saudara, saya menyadari dengan sungguh bahwa harap yang terbaik, bersiap yang terburuk, itu bukan cara Alkitab. Ingat Nabi Nuh? Masih ingat Nabi Nuh? Pernah bikin bahtera? Tuh enggak? Di dalam gambar saya pergi saudara-saudara ke tempat replikanya Nabi Nuh. Tingginya sama, lebarnya sama. Saya gak ada fotonya, padahal waktu itu bagus banget gitu ya. Nah, ada satu saudara-saudara yang menarik di situ. Kapal itu gak ada sekoci penyelamat. Oke? Sudah mengerti maksudnya? Karena saya yakin Nuh tidak membuat bahtera itu untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya. Dia membuat bahtera itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia berharap yang terbaik dan dia tidak bersiap untuk yang terburuk. Dia tahu akan ada hujan, tapi dia tidak mau bersiap untuk hal yang terburuk. Karena itu memang bukan rencana Tuhan. Itu bukan maunya Tuhan. Dan tolong jangan jadi bagian dalam hidup kita. Abraham, masih ingat Abraham? Bapak orang beriman. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia tidak bahkan membeli asuransi perjalanan. Kalau di perjalanan nanti Sarah mati, nanti saya bisa dapat uang dan lain-lain sebagainya. Enggak ada. Bukan karena apa-apa selain asuransinya enggak ada. Dan karena itu memang firman Tuhan. Dia hanya perlu melakukan firman Tuhan. Dan dia enggak perlu bersiap untuk hal yang buruk. Siapa lagi saudara-saudara? Lot. Tidak memberi asuransi. Oh, Tuhan akan menghukum dengan belerang dan api. Kalau gitu mungkin sebaiknya kita membeli asuransi kebakaran. Supaya kalau nanti rumah kita kebakaran bisa dibangun lebih bagus lagi.
Nggak ada saudara-saudara. Yunus pada waktu di tengah kapal, saudara-saudara, kapal itu lalu oleng dan lain sebagainya. Kemudian dia datang sama nahkoda. Nahkoda bilang, ini nih gara-gara saya. Tolong campakkan saya ke dalam laut. Dan saya yakin 100% pada waktu Yunus dicampakkan ke dalam laut, oleh karena dia lari dari panggilan Tuhan, dia tidak mengenakan life jacket. Ya. Dan saya juga yakin saudara-saudara, Yunus nggak ada keturunan Aquaman sehingga dia bisa bicara dengan ikan dan kemudian, hei ikan, datang selamatkan saya. Enggak, saudara-saudara. Jadi dia nggak merencanakan ikan akan menelan dia. Itu semua rencana Tuhan. Jadi Alkitab kita adalah kitab yang tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berharap yang terbaik, namun bersiap yang terburuk. Nggak ada, saudara-saudara. Itu sesat. Saya paham, saudara-saudara, frase ini berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk, itu artinya mungkin kita bijaksana gitu ya. Jadi kalau rencana A nggak berhasil, kita bisa punya backup plan, kita punya rencana B. Mungkin saudara-saudara kita punya pikiran seperti itu karena kita kebanyakan nonton Charlie Angels. Udah tahu film Charlie's Angels? Itu 3 perempuan itu selalu punya banyak backup plan. Mereka bikin begini gak jadi, mereka punya plan B, plan C, plan D. Mereka punya banyak backup plan. Dan kita berpikir, oh kayaknya bagus juga kita sebagai angel-angelnya Tuhan untuk punya backup plan. Kalau ini gak jadi kita lakukan ini, kalau ini gak jadi kita lakukan ini. Hey, halo. Saudara lebih percaya kepada Charlie Angel daripada firman Tuhan? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada berharap yang terbaik dan bersiap yang terburuk, maka sesungguhnya saudara-saudara kita sedang melawan natur dari kalimat itu sendiri. Mari kita lihat saudara, Ibrani 11 ayat 1 berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang pernah dengar ayat ini angkat tangan bilang saya. Oke, jadi gini. Jadi saudara-saudara, apa yang kita harapkan itu bersumber dari iman. Oke? Betul nggak? Ulangi ya. Apa yang kita harapkan terjadi berdasarkan Ibrani 11 ayat 1 itu bersumber dari iman. Artinya saudara-saudara, ketika engkau berharap, ketika engkau berekspektasi, engkau sedang percaya bahwa apa yang engkau harapkan, apa yang engkau ekspektasikan itu akan terjadi. Ya dong. Ya enggak? Kok sunyi-sunyi sih? Betul enggak saudara-saudara? Kalau saudara menyiapkan rencana cadangan untuk menyelamatkan diri, seandainya itu terjadi, hal yang buruk terjadi saudara-saudara, maka saudara-saudara itu justru akan memperlemah iman kita. Bilang amin. Siapa yang pernah berdoa dengan yakin kayak gini? Tuhan, tolong aku menghentikan matahari. Tapi kemudian terakhir saudara bilang gini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Pernah? Saudara, doa jadilah kehendakmu dan kehendakku konteksnya beda dengan waktu Yosua menghentikan matahari. Waktu Yosua menghentikan matahari, saudara-saudara, Yosua nggak bilang jikalau Tuhan berkenan, insya Allah. Enggak. Karena memang nggak boleh ada backup plan. Tuhan kita punya style, punya gaya. Kalau dia punya rencana cuma satu rencana. Betul nggak? Dan rencana itu harus jadi.
Tuhan gak akan berencana, oh gini, kalau rencanaku yang A gagal, saya buat rencananya B. No, Tuhan punya satu rencana. Dan semua yang direncanakannya, Ayub bilang pasti terjadi. Waktu mahasiswa teologi ya, kita suka tanyain, Tuhan punya rencana yang lain gak? Misalnya, waktu ular datang kepada Hawa dan Hawa berhasil menolak gitu. Kan ceritanya jadi lain, Pastor Mei. Apakah Tuhan punya rencana yang lain? Enggak, saudara-saudara. Tuhan cuma punya satu rencana. Dan kalau Tuhan sudah punya rencana, Dia akan melakukannya. Ayub 23 ayat 13b. Katanya gini, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. No backup plan. Kalau saudara mempersiapkan diri untuk hal yang buruk, dengar baik-baik, saudara sedang melemahkan iman saudara. Mengapa kita suka mencuri doanya Tuhan Yesus dan berkata bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi, karena kita sedang mencoba mengamankan diri kita supaya kita gak terlalu sakit hati jikalau misalnya Tuhan menolak doa kita. Dan itu sebenarnya karena kita kurang iman. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang punya plan B. Tuhan yang tricky. Saudara tahu tricky? Tuhan yang punya banyak siasat gitu loh. Untuk maksud-maksud yang terselubung. Karena kepentingannya, Tuhan kita nggak begitu, saudara-saudara. Tuhan kita transparan, Dia memperkenalkan dirinya, Dia memberitahukan jalan-jalannya, Dia ingin kita tahu hatinya, Dia ingin kita mengenalnya, dan Dia memberitahukan semua yang kita butuhkan untuk kita hidup. Dia beritahukan semuanya. Karena apa? Karena Tuhan nggak mau main petak umpet dengan kita, dan Tuhan tidak mau menyembunyikan, oh saya punya rencana yang kamu nggak boleh tahu. Surprise! Nggak. Rencana Tuhan, ya dan amin. Sekali jalan, tetap jalan. Mari kita lihat saudara-saudara. Apakah kita perlu mempersiapkan diri untuk hal yang buruk? Atau apa yang Tuhan mau? Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Ini ceritanya sesudah memberi makan 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian terjadilah kisah ini. Oke? Jadi Tuhan Yesus bilang, murid-murid kalian ke seberang saja biar urus saya yang urus orang banyak itu. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi sesudah Yesus pelayanan nih, banyak orang, ribuan orang yang dia layani, dia ambil waktu untuk berdoa, untuk sendirian dengan Tuhan, dan kemudian untuk menyembah Tuhan. Bagi kita yang sering pelayanan, saya mengingatkan untuk kalau kita sudah melayani, jangan lupa untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan juga. Yang percaya bilang amin. Ya, jangan saudara hanya berdoa di doa-doa komunal, di doa-doa kolektif. Saudara sendiri punya waktu sendirian dengan Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Dan sesudah itu ayat 24 berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Jadi sudah ada agak di tengah, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. So, jadi pada saat itu saudara-saudara, murid-murid yang ada di tengah danau sedang berjuang dengan gelombang yang lumayan tinggi karena ada angin sakal. Oke? Kira-kira jam 3 tengah malam, artinya jam 3 subuh, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sebenarnya saudara-saudara, berjalan di atas gelombang. Ingat, waktu itu sedang terjadi gelombang. Cuman kita suka punya gambaran yang salah di sini. Kita pikir, oh waktu Tuhan Yesus seperti yang digambar-gambar komik-komik gitu ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air itu danaunya teduh, todo. Lalu kita lihat Tuhan Yesus berjalan.
Kalau yang lebih ekstrim mungkin bayangan gini. Oh, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu air danaunya teduh gitu ya. Lalu Tuhan Yesus seperti pendekar Chinese gitu ya, dengan tongkatnya lari gitu ya, dengan ilmu meringankan burung. Ginkang, tuh. Tuhan Yesus nggak lari, brother. Tuhan Yesus berjalan. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air yang bergelombang, bukan air yang teduh. Bukan air yang tenang. Di tengah laut yang bergelombang, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Oke? Murid-muridnya lagi ngapain? Murid-muridnya lagi berjuang dengan ombak, gelombang, dan tiupan angin yang lumayan keras. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka sudah takut karena gelombang, lalu mereka lebih takut lagi karena ada seseorang yang muncul jam 3 pagi dan kemudian berjalan di atas gelombang, dan mereka berpikir bahwa itu hantu. Oke. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang disuruh tenang siapa, saudara-saudara? Murid-murid pintar. Ombaknya belum, masih bergelombang. Oke. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Jadi gini, ketika Yesus sedang berjalan di atas gelombang gitu ya, murid-murid takut, dan Yesus berkata, tenang, ini aku. Lalu Petrus melihat Yesus yang sedang berjalan di atas gelombang itu. Lalu Petrus langsung berseru kepada Yesus, bilang gini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kalau saudara lihat guru saudara berjalan di atas gelombang, apa yang akan saudara lakukan? Cuma dua, saudara-saudara. Saya percaya waktu Tuhan Yesus bilang gini, tenang, ini aku. Yohanes, Zebedeus, Thomas, dengar nggak kata-kata Yesus? Atau cuma Petrus yang dengar? Saya rasa semua murid yang di perahu itu, oh, master, guru. Tapi yang punya ekspektasi yang terbaik cuman Petrus. Begitu Petrus melihat Yesus berjalan di atas gelombang, Yesus berjalan di atas air, dia langsung, guru, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, jalan di atas air. Apakah Tuhan terkejut mendengar kata Petrus? Really? Are you sure? Yakin mau jalan di atas air? Enggak, saudara-saudara. Tuhan tidak terintimidasi, Tuhan tidak takut dengan permintaan dari Petrus. Karena justru Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Petrus. Ini yang cocok nih untuk jadi DNA kita. Orang yang berharap yang terbaik dari gurunya. Kalau gurunya bisa berjalan di atas air, mestinya saya juga bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan tidak kaget, dan Tuhan tidak marah. Tuhan senang dengan kita yang mau melakukan seperti yang Dia lakukan. Katakan amin. Saya sangat percaya, saudara-saudara, oleh karena Petrus berani berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus, berani berharap yang terbaik kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan bilang, hanya orang yang seperti ini yang bisa mendirikan gerejaku. Hey Petrus, I will build my church. Aku akan mendirikan jemaatku di atas orang-orang yang mau berharap yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Saudara punya harapan gak sama Tuhan?
Apakah saudara punya ekspektasi kepada Tuhan selama ini? Atau saudara sudah gak punya apa-apa? Jalan aja lah pastor, yang penting sehat-sehat sudah dan lain sebagainya. Dan saudara gak punya ekspektasi, dan saudara gak punya harapan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan saudara sudah gak berani berharap kepada Tuhan. Saudara punya iman hanya cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tapi Anda sendiri gak berani meminta sesuatu lebih kepada Tuhan. Kenapa? Jangan biarkan Tuhan menunggu. Kapan anakku ini minta sesuatu? Jangan kau pikir kau akan jadi baik dan tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Lalu Tuhan begini, baik ya dia gak minta apa-apa. Kita orang tua mungkin akan senang kalau ada anak kita yang gak minta apa. Bagus ya anak kita gak menuntut. Tapi Tuhan kita gak begitu, saudara. Tuhan kita sedang menanti, hey, you minta sesuatu kepadaku. Kalau you percaya aku berkuasa, ayo minta sesuatu lah. Jangan buat aku diam. Tuhan sedang ingin, atau Tuhan sangat ingin saya dan saudara berharap yang terbaik dari Dia. Katakan amin. Gini saudara-saudara, saya sangat percaya ketika Petrus berkata kepada guru, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya sangat percaya tidak satu pun terbersit dalam pikiran Petrus bahwa dia akan tenggelam. Enggak. Dia berharap yang terbaik. Dan dia tidak bersiap untuk yang terburuk. Cuman satu yang dia lakukan, saudara-saudara, berharap yang terbaik. Engkau tidak bisa mengharapkan yang terbaik dari Tuhan jika engkau percaya yang terburuk akan terjadi kepada dirimu. Ulangi saudara-saudara, engkau tidak bisa berharap yang terbaik dari Tuhan kalau engkau percaya bahwa engkau akan menerima hal yang buruk terjadi dalam dirimu, dan itu karena Tuhan. Betul gak saudara-saudara? Ini supaya lebih clear gitu ya, supaya lebih clear. Engkau tidak bisa berharap Tuhan akan mempromosikan engkau mendapat kenaikan gaji jika engkau percaya bahwa engkau akan dipecat. Masuk akal? Bilang amin saudara-saudara. Jangan terlalu pendiam di sini, enggak bagus. Banyak bicara lebih bagus. Engkau tidak bisa berharap Tuhan memperbaiki pernikahanmu sehingga langgeng dan harmonis kalau engkau percaya jika sesuatu yang buruk terjadi, saya akan cerai. Kembali ke perceraian ini saudara-saudara. Kalau mau menikah di MCM wajib ikut kelas konseling 6 pertemuan. Dan dalam konseling itu gitu ya, nanti ya Ola nanti semua tahu gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, kasih bocoran. Ada pertanyaan yang tricky. Pertanyaan ini sedikit ingin menggali gitu ya. Menurutmu apa alasan perceraian? Betul gak? Yang ikut kelas konseling pasti ada di situ. Apa alasan perceraian? Lalu muncul saudara-saudara jawaban top 1. Kekerasan dalam rumah tangga. Kelihatannya masuk di akal. Ya juga ya. Kalau dipukul sama suami, benjol-benjol, ya cerai, minta cerai gitu ya. Berarti saya bilang gini, berarti kalaupun kan selalu kekerasan dalam rumah tangga laki-laki terhadap perempuan gitu ya. Berarti kalau istri so ingin cerai, tumbuh juga DP suami, Kang. Bisa cerai. Betul gak? Atau laki-laki yang so pastiu dengan DP istri, so pastiu ngana ganti laeng dulu. Tumbuh pada dia. Saya pingsan, saya pica-pica. Masuk penjara 3 bulan, keluar cerai kawin ulang. Boleh? Jadi saya bilang enggak. Jadi enggak boleh karena alasan perceraian. Muncul lagi, ditanya lagi. Bu, ada tuh panjang-panjang sekali alasan perceraian gini. Enggak cocok. Emang siapa yang cocok gitu ya? Saya pikir, emang ada orang yang menikah karena cocok? Enggak ada. Kalau dia merasa cocok pertama berarti dia masih remaja.
kita nggak akan pernah cocok. Kita menyukai pasangan kita karena dia berbeda, oke? Nggak mungkin sama. Saya suka laki-laki, saya nggak suka perempuan menikah dengan saya. Kenapa saya suka laki-laki? Karena dia lawan jenis. Halo? Supaya bisa dicocokkan, kira-kira gitu. Lalu pertanyaan saya gini. Ini yang paling rohani. Kalau rohani gereja biasa tulisnya gitu. Apa alasan perceraian? Berzina. Saya mau tanya, memang kita kalau berzina boleh bercerai, saudara-saudara? Hah? Siapa bilang? Alkitab ada tulis kecuali karena zina. Apakah itu license untuk orang Kristen bercerai? Enggak boleh, saudara-saudara. Gini, saudara-saudara, kalau saya iyakan, saya bilang gini, oh, berzina boleh bercerai. Maka saya kasih tahu kepada yang bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau klausa itu benar, kalau you sudah ingin bercerai dari pasanganmu mungkin karena bosan, karena dia sudah tua dan saudara sedang senang kepada yang lebih muda, saudara berzina aja. Kemudian pada waktu berzina, saudara tinggal datang dan kemudian bilang begini, boleh cerai karena saya sudah berzina. Begitu kan? Itu yang sedang diajarkan dunia ini kepada saudara-saudara. No, saudara-saudara. Kata yang bisa diisi di kolom itu yang benar cuma satu, Olan. Maut. Mati dulu, saudara-saudara. Sampai hari ini saya sangat yakin saudara-saudara, Tuhan kita membenci perceraian. Itu prinsip Alkitab. Tuhan tidak senang dengan perceraian. Dan kalau ada 1-2 orang yang kita oleh karena proses kehidupannya terpaksa menjalaninya, saudara jangan berpikir bahwa oh Tuhan senang dengan itu, adalah kesalahan. Dan itu harus diperbaiki. Saudara harus bertobat. Itu gak boleh diulang, gak boleh diajarkan. Itu adalah sebuah kesalahan. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Oke, saudara-saudara. Dan saudara gak bisa berharap Tuhan akan memberkati engkau dan lain-lain sebagainya. Dan sementara pada sisi yang lain saudara berharap bagaimana kalau dia macam-macam kita cerai saja pada dia. Begitu. Saudara sedang bermain-main dengan Tuhan. Saudara tidak bisa berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Halo? Ada orang di rumah Tuhan. Halo. Jadi jangan ingat-ingat pacere. Bilang amin. Kalau saudara punya tua jauh dari standar, terima aja sebagai nasib dan syukuri. Kalau saudara punya istri, memang sebegitu dia keadaan. Karena Tuhan kita pernikahan atur 1 kali jalan. Sama-sama bilang 1 kali jalan. Tidak ada backup plan. Oke? Tidak ada backup plan. Engkau tidak bisa berharap Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik, pasangan yang terhebat jika engkau percaya bahwa engkau kena kutuk keturunan. Halo? Engkau tidak bisa berharap Tuhan akan menolong engkau menjadi best student, murid yang hebat, murid yang bagus jikalau engkau percaya engkau bodoh. Saudara lihat, betapa bodohnya kita kalau kita mau aminkan frase ini. Kita orang Kristen harus apa? Berharap yang terbaik dan kemudian bersiap kepada yang terburuk. Itu salah, saudara-saudara. Yang diajarkan oleh Alkitab adalah gini, berharap yang terbaik dan bersiap untuk hal yang terbaik. Katakan amin. Itu aja yang kita lakukan. Kalau saudara cuma punya 1 kekuatan dalam hidup ini, saudara fokuskan untuk berharap kepada yang terbaik dan bukan bersiap untuk yang terburuk. Sebagai pedagang, saudara-saudara, pedagang makanan misalnya, saudara-saudara, saya nggak mungkin akan gini. Saya mau buka usaha, bangun pagi lalu gini, Mar kalau nggak laku maka saudara nggak boleh merencanakan itu nggak laku. Saudara harus bangun pagi dan berharap semua dagangan saudara akan laku dan saudara akan bekerja keras semuanya untuk laku dan tidak ada yang disimpan, kalau ada lebih bagi sama orang miskin. Bersiap untuk yang terbaik. Katakan amin. Dulu ada soto yang terkenal di Manado, masih ada sampai sekarang. Gak usah disebut mentionnya nama sotonya itu. Tapi soto itu saudara-saudara
Tapi nggak banyak orang tahu. Nah soto nggak bisa disimpan sampai besok kan. Jadi setiap kali si Ko ini bikin soto gitu ya. Kalau misalnya sotonya nggak laku saudara-saudara. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan bagikan kepada orang siapa saja. Karena dia nggak mungkin simpan dan jual itu besok. Sampai akhirnya soto itu kemudian berkembang dan lain-lain sebagainya. Jangan pikir-pikir saudara gak mau laku itu dagangan. Kalau saudara cuma punya satu kekuatan, maka gunakan itu, bangun pagi hari dan katakan, Tuhan aku bersyukur karena hari ini aku berharap omsetku naik sekian. Katakan amin. Gak usah pikir-pikir kalau saudara gak mau dapat omset hari itu. Jangan masuk dalam pikirkan, itu menghabiskan space di otak kita, memakan iman kita. Yang perlu kita lakukan adalah saya mau lakukan ini. Apapun yang terjadi, I will do it. Karena aku tahu Tuhan yang menyuruh aku berjalan di atas air. Katakan amin. Saudara gini, kalau secara nama, Petrus namanya apa saudara? Dari kata apa? Petra. Bagus ya. Yang artinya batu. Secara nama saudara-saudara, Petrus pasti tenggelam kalau berjalan di atas air. Right? Atau paling tidak karena baru nama so Petrus. Paling tidak dia turun pakai life jacket. Kamu kalau nggak, supaya kalau tenggelam minimal nyendak tenggelam sekali dah. Tapi dia nggak pikir itu saudara-saudara. Petrus cuma punya satu, expect the best. Berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terbaik. Dan itu yang ditunjukkan pasal ini untuk kita hari ini. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, saudara-saudara. Kalau saya ada Yohanes di situ, saya Yohanes duduk di samping Petrus. Saya akan bilang begini, deng kita. Masa cuma nggak nampak jalan di atas air, deng kita leh. Tapi heran murid-muridnya nggak ada satupun yang beranjak. Mereka diam, nggak ditulis mereka ngapa-ngapain. Mereka lihat saja Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan dulu saudara pikir bahwa Tuhan akan mungkin tolak saya punya permintaan. No saudara, minta saja, berharap saja. Karena mungkin Tuhan akan berkata, yes silakan Petrus, datanglah, berjalanlah di atas air. Katakan amin. Sweetheart, Tuhan tidak terintimidasi, tidak terancam dengan ekspektasi kita. Jangan buat Tuhan jadi kecil, jadi objek dan kita yang besar. Ketika Petrus berjalan di atas gelombang, saudara-saudara, dia bukan sekedar berjalan di atas gelombang, saudara-saudara. Dia memasukkan dirinya kepada suatu dimensi ilahi yang sebelumnya dia belum jalani. Dan itu yang perlu kita lakukan, saudara-saudara. Jangan tarik Tuhan masuk dalam kehidupan kita menjadi bagian kecil dalam hidup kita. Justru saudara-saudara, saya dan saudara perlu meninggalkan boat kita, perlu meninggalkan perahu kita, keluar dari rencana-rencana kita dan melangkahkan kaki kepada rencananya Tuhan, ceritanya Tuhan, rancangannya Tuhan. Dan kita akan terhisap dalam sebuah proyeknya Tuhan. Salah kalau saudara menarik Tuhan masuk di dalam proyek kehidupanmu. Tuhan akan menjadi objek di situ. Tapi kalau saudara membawa seluruh diri saudara masuk ke dalam rencana Tuhan, berjalan di atas gelombang air kehidupan, karena Yesus yang menjamin saudara punya perjalanan, maka saudara tidak lakukan itu. Dan saudara duduk di perahu. Petrus, Jono, orang di sini Jo, jaga ini perahu jangan sampai tenggelam. Tuhan ingin engkau percaya lebih lagi kepada Tuhan. Tahun 2021 segera akan datang, saudara-saudara. Percaya kepada Tuhan. Berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terbaik. Jangan tabu balik ya. Berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Aduh, saudara-saudara, itu bodoh itu
gitu ya. Berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terbaik. Pastor, kalau yang buruk terjadi bagaimana? Sama saudara-saudara. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus tidak berencana untuk tenggelam. Saudara setuju dengan saya, amin? Tapi ada satu hal yang dia yakin pasti, kalau dia tenggelam, Tuhan akan mengulurkan tangan dan menolong dia. Bagian itu saudara-saudara kita serahkan kepada Tuhan. Jangan bikin backup plan. Kalau sesuatu yang buruk kita alami saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan ada di situ untuk menyelamatkan kita. Jangan rencanakan untuk hidup menerima hal yang terburuk. Kalau kita pun, gara-gara tiupan angin. Sebenarnya apakah tiupan angin juga baru ada? Kalau saudara tahu tiupan angin sudah dari pertama ada. Cuma dia baru sadar. Karena dia kurang percaya, Yesus bilang, anak kok kurang percaya. Coba kalau kita punya kepercayaan. Coba kalau Petrus punya kepercayaan yang bulat. Mungkin dia akan berjalan dan kemudian mereka berdansa di bawah terangnya rembulan. Di tengah ombak, gelombang, mereka berdansa di sana. Karena Petrus berhasil berjalan di sana. Dan saya kira Tuhan tidak akan keberatan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, sekalipun hal buruk terjadi, Tuhan akan ada di sana dan menolong kita. Yuk gak usah pikir-pikir bagaimana mau. Jangan merencanakan hal yang buruk, saudara-saudara. Jangan. Oh nanti kalau buruk terjadi, saya mau gini. Itu bukan bagianmu. Bagianmu adalah berharap yang terbaik dan bersiap yang terbaik. Kalau sesuatu yang buruk misalnya terjadi, Tuhan ada di sana. Dan tangan Tuhan sendiri yang akan memegang tanganmu, menolong engkau. Tidak ada yang perlu engkau khawatirkan di sana. Dan engkau pasti akan selamat. Katakan amin. Apakah Tuhan kita sengaja menjerumuskan Petrus? Tidak. Tuhan kita ada di sana untuk menarik dia keluar dari air. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sesudah Yesus berada dalam perahu, baru angin reda. Sementara gonjang-ganjing tadi, tiupan angin dan gelombang tetap ada. Jangan berharap danau kehidupan kita akan lurus-lurus saja. Kita akan ada hadapi gelombang datang setiap hari, tiupan angin setiap saat. Dan saudara gak perlu takut, saudara hanya perlu berjalan di atas gelombang. Wave walker. Katakan amin. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Mengapa engkau harus berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terbaik? Karena ayat ini. Karena Tuhan ingin ditinggikan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita berharap sesuatu dari Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan, tujuannya cuma satu, supaya kita bisa merendahkan diri dan terus menyembah dia. Bahkan orang-orang yang gak bisa berjalan pun di atas air akan sujud menyembah dan berkata, sungguh engkau adalah anak Allah. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.